Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita masuk materi kita, perlu Bapak tekankan kepada anak-anak sekalian agar kita selalu menjaga kebersihan dan selalu menjaga protokol COVID-19 agar kita selalu sehat dan kuat. Baiklah anak-anak sekalian, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang energi. Sekarang kita masuk manfaat energi. Ya. Sekarang manfaat energi ini kita harus mengetahui dulu apa manfaatnya dan apa yang dimaksud dengan energi. Adapun materi kita hari ini yaitu bahasa Indonesia, IPA, SBDP, dan PPKN. Adapun materi yang pertama di sini yaitu bahasa Indonesia. Nah, pada materi bahasa Indonesia ini kita lebih ditekankan mencari tahu apa itu manfaat dari sebuah energi. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini adalah gambar cahaya matahari menyinari sebuah bumi, atau gambar matahari menyinari sebuah bumi. Nah, sekarang kita harus ketahui apa itu manfaatnya. Nah, jika kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia, arti manfaat yaitu faedah, kegunaan yang menunjang hidup agar memiliki faedah bagi kita. Itu adalah arti dari sebuah manfaat. Selanjutnya ada energi. Apa energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, pengertian energi sudah Bapak jelaskan pada materi sebelumnya apa yang dimaksud dengan energi. Nah, di sini pada gambar yang kalian lihat ini adalah gambar sebuah matahari menyinari bumi. Nah, matahari ini mentransfer energi kepada sebuah bumi. Nah, sehingga memiliki manfaat untuk seluruh jagat raya yang ada di bumi ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya yaitu IPA. Nah, di sini pada materi tadi energi matahari. Nah, energi matahari ini termasuk energi yang utama. Nah, energi yang utama ini ada 3. Yang pertama, energi cahaya. Energi cahaya ini berasal dari matahari. Kenapa energi cahaya yang berasal dari matahari ini termasuk energi yang utama? Karena cahaya matahari dapat menyinari seluruh bumi. Dia tidak menghangatkan 1 atau 2 orang, tetapi yang dihangatkan, yang diberi cahaya seluruh jagat raya ini. Makanya termasuk energi yang utama di bumi ini. Selanjutnya ada energi panas matahari. Energi panas matahari juga termasuk energi yang utama. Kenapa energi panas matahari ini termasuk energi yang utama di bumi? Karena panas matahari ini dapat memanaskan bumi. Yang dipanaskan juga bukan memanaskan 1-2 orang saja. Seluruh jagat raya yang ada di atas bumi ini dapat merasakan panas daripada matahari. Selanjutnya ada energi panas bumi. Nah, energi panas bumi ini itu bukan berasal dari matahari, tetapi berasal dari dalam bumi, berasal dari inti bumi, yaitu lahar. Nah, manfaat daripada energi panas bumi ini dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga uap dan lain sebagainya. Nah, pada energi cahaya, energi panas matahari, energi panas bumi ini termasuk energi yang utama di bumi ini. Nah, ketiga-tiganya ini memiliki manfaat masing-masing. Seperti yang sudah Bapak jelaskan pada materi
sebelumnya. Nah, selanjutnya energi ini sangat erat hubungannya dengan sumber daya alam, terutama energi matahari yang sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan bumi untuk sumber daya alam. Apa itu yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu, baik benda mati maupun hidup, yang ada di atas bumi, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu adalah pengertian sumber daya alam. Jadi segala sesuatu. Jadi jika kalimatnya segala sesuatu berarti mencangkup segala sesuatu yang ada di atas bumi ini. Baik itu benda mati maupun benda hidup yang ada di atas bumi ini dapat dimanfaatkan oleh manusia, maka itulah yang dikatakan sebagai sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Apa itu contoh-contoh sumber daya alam? Contoh-contoh sumber daya alam itu banyak. Ada hutan, tanah, air, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Nah, kalau sumber daya alam ini terbagi atas dua, ya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan kembali. Apa contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui tadi? Yang dapat kita manfaatkan kembali, contohnya tanah, air, ya, angin. Itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Bagaimana contoh kita memperbaharui sumber daya alam tadi? Contohnya tanah tadi. Kita menanam sebuah tanaman cabai. Apabila cabai itu sudah tidak berbuah lagi, maka cabai tadi yang tidak berbuah kita buang, lalu dapat kita manfaatkan lagi. Tahun depan jika tidak berbuah lagi, kita tanami cabai baru lagi. Maka itulah yang dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dia tidak akan habis. Nah, selanjutnya ada contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah segala sesuatu yang ada di atas bumi yang tidak dapat kita manfaatkan kembali. Apa contohnya? Seperti barang-barang tambang. Apa contoh barang tambang? Seperti minyak bumi. Minyak bumi tadi ada bensin, ya, ada solar, minyak tanah, dan lain sebagainya. Ada lagi emas, tembaga, nikel, batu bara, masih banyak lagi contoh-contoh barang tambang lainnya. Itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini kita harus menggunakan sehemat mungkin agar sumber daya alam tidak cepat habis. Jadi semua sumber daya alam ini harus kita manfaatkan dengan bijaksana. Jadi semua sumber daya alam dapat kita manfaatkan untuk kebutuhan hidup demi kesejahteraan kita, dengan catatan harus memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kita tidak boleh memanfaatkan sumber daya alam ini secara berlebihan. Jika kita memanfaatkan sumber daya alam ini secara berlebihan, maka akan memiliki dampak negatif baik untuk diri kita sendiri maupun lingkungan. Nah, selanjutnya kita masuk materi berikutnya. Di sini manfaat sumber daya alam, ya. Apa manfaat sumber daya alam untuk kebutuhan hidup? Nah, manfaat sumber daya alam untuk kebutuhan hidup ini ada 6. Yang pertama, untuk kebutuhan makan bagi makhluk hidup. Ya, untuk kebutuhan makan bagi makhluk hidup. Nah, di sini makhluk hidup ada memakan
tumbuhan, dan lain sebagainya. Itu adalah makanan sebuah makhluk hidup. Sebagai pembangkit listrik, ya, sebagai untuk kebutuhan makan bagi makhluk hidup, sebagai pengembangan teknologi, ya, sebagai sumber mata pencarian dan pendapatan, terutama untuk manusia, untuk menghidupkan kegiatan ekonomi secara global. Itu adalah manfaat daripada sumber daya alam. Masih banyak lagi manfaat-manfaat sumber daya alam lainnya yang dapat kita manfaatkan. Nah, oleh karena itu, jika kita memanfaatkan sumber daya alam, maka manfaatkanlah secara bijak. Apabila kita manfaatkan sumber daya alam secara berlebihan, contohnya menebang hutan secara liar, dapat menyebabkan erosi, abrasi. Akibatnya manusia kita mendapatkan bencana alam, bisa terjadi banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Itu adalah akibat jika kita menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Oleh karena itu, kita gunakan sumber daya alam secara bijak. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Jika terdapat kesalahan, kesilafan dalam ucapan yang Bapak sampaikan, Bapak mohon maaf, dan kalian bisa melengkapi materi-materi pelajaran di buku paket LKS atau sumber-sumber lainnya untuk sebagai referensi untuk menambah ilmu pengetahuan. Bapak tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.